amal tersebut itu akan menjadikan keselamatan. Tidak boleh. Karena apa? Yang memberikan bisa beramal, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna adalah Allah. Jangan merasa dirinya yang mampu. Kebaikan apapun yang dilakukan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi tetap harus melihat Allah. Sehingga kalau sampai kita nggak melihat Allah, berarti iktimadnya, kepercayaan, keyakinannya adalah amal yang dia lakukan. Karena nggak ada apa-apa di sisi Allah, kecuali rahmat Allah. Tancap terus NU Banjarsari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ya syuhada ya shalihin wa ala Allah. Ya nusalli fil khalat sayyidina Illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita bersama-sama sebagaimana kita disampaikan untuk mutola'ah atau mengkaji daripada hikam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah wa kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dan barokahnya karunia beliau musannifnya hadal kitab, Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk pertemuan kedua kalinya itu sudah masuk ke materi bagaimana yang kita sampaikan bahwa Al-Hikam itu matanya beliau mu'alif adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Ibnu Athaillah. Yang terkenal adalah Syekh Ibnu Athaillah itu cucu Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim adalah cucu daripada Syekh Athaillah. Padahal beliau putra daripada Syekh Muhammad Abdul Karim. Beliau asmanya Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Athaillah. Karena yang sangat terkenal kewaliannya, beliau adalah Ibnu Athaillah, beliau adalah Syekh Athaillah. Persis seperti kitab Alfiyah Ibnu Malik, sama dengan Syekh Ibnu Malik, aslinya adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibnu Malik. Jadi yang masyhurnya adalah kakek daripada mu'alif tersebut, karena beliau ada meneruskan kalam atau filsafah daripada Syekh Athaillah. Itu untuk matan, dan untuk syarah yang pinggir ialah Syekh Abdullah Ibn Hijaz al-Syarqawi. Untuk yang syarah atau tengah beliau adalah Syekh Muhammad Ibrahim bin Ibad. Mari kita kaji bersama-sama. Dari matanya adalah kajian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur rijal raja min wujudis salam. Min alamatil i'timadi kusna saking tetengere tetanggenan. Dengan itu i'timad asal Sunda itu ngalukum alal amali nasai amal nuqsan rajai utawi sudaning pengarep-ngarep, nuqsan rajai utawi nuksudane pengarep-ngarep rahmating Allah inda wujudis salali ing dalam nalikane
wujuding kesalahan atau pira-pira kesalahan keluputan. Min alamat i'timad 'alal amali, di antara i'timad berpegangan, beranggapan atas amalnya itu adalah kurangnya rasa berharap atas rahmat Allah tatkala seseorang melakukan atau terpeleset di dalam kesalahan. Dalam salah min alamatin i'timad 'alal amal, amal itu ya termasuk amalul jawarih, amal perbuatan anggota badan yang dilakukan oleh badan, di antaranya seperti amal sholat, puasa, zakat, haji, semuanya termasuk wa adkari wa ghiriha, termasuk zikir, termasuk semuanya amal-amal ibadah. Wal mu'tamidu ala dzalik, adapun orang-orang yang berpegangan atau punya anggapan atas amalnya itu semua sudah termasuk ibadah, termasuk golongannya orang-orang yang ibadah, juga termasuk golongan orang-orang yang mengharap kepada ridho Allah. Akan tetapi kalau seseorang berpegangan atau mempunyai i'timad, merasa dengan amalnya akan menjadikan wasilah masuk surga atau mendapatkan nikmat dalam surga atau menjadikan keselamatan daripada siksaan Allah, itu termasuk orang tersebut masih kurang atau menyampingkan kepada rahmat Allah. Jadi seseorang yang beribadah hanya berpegangan, i'timad, mengandalkan dengan amal ibadahnya, itu termasuk bagian daripada orang yang masih kurang berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dalam keadaan melakukan atau terpeleset dalam kesalahan. Dan amal-amal tersebut itu sebuah ibadah, tentunya orang tersebut termasuk orang ahli ibadah. Akan tetapi kalau hanya mengandalkan ibadahnya bisa menjadikan surga, itu termasuk sekali lagi kurangnya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua itu manusia, pasti banyak kesalahan. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sekalipun dalam masa seperti itu harus punya rasa, jangan menyampingkan rahmat Allah. Jangan sekali-kali menyampaikan rahmat Allah. Sehingga amal-amal itu hanya sebagai wasilah bagaimana Allah ngasih rahmat. Jadi yang inti, Allah itu akan berikan rahmat, Allah berikan anugerah, Allah berikan ridho, itu prerogatif Allah, bukan dari amal kita. Sehingga dalam salah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Bukhari, Allah juz 4 halaman 10 ada Rasulullah SAW itu di hadapan para sahabat ngendika kayak niki, la yadkhuli ahadan amaluhu ilal jannah. Wahai para sahabat, amal seseorang itu tidak bisa menjadikan masuk surga. Sehingga para sahabat tercengang. Wal anta ya Rasulullah, apakah termasuk amal panjenengan tidak akan menjadikan masuk surga? Rasulullah menjawab, wala ana, termasuk kami seperti itu. Termasuk kami, amal kami tidak bisa menjadikan amal surga, masuknya surga. Amal kami tidak bisa menjadikan masuk surga. Ya sahabat setelah menjawab itu bertanya lagi,
Lalu bagaimana? Rasulullah menjawab, mengendiakan illa biidnillahi wa bi rahmati, kecuali dengan izin dan rahmat Allah. Kecuali dengan izin dan rahmat Allah itu bisa menjadikan masuk surga. Maka fasaddidu wa qaribu, perbanyaklah amal-amal baik, perbanyaklah amal-amal yang menjadikan rahmat Allah. Itu dengan cara ibadah. Bukan berarti kita nggak boleh ibadah, tetap ibadah, cuman jangan menjadi i'timad, jangan menjadi acuan atau keyakinan bahwa amal itu akan menjadikan masuk surga. Tetap kepada izin Allah dan rahmat Allah. Maka kita harus bisa mengondisikan bagaimana bahwa kita beribadah hanya semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah. Dalam syarahnya diterangkan al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala naqtul arifin wal wahidin. Adapun orang-orang yang beriktimat, berpegangan pada Allah, itu sifat-sifatnya orang-orang yang arifin, al-muwahhidina, yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wal i'timadu ala ghairihi, adapun orang yang beriktimat, berpegangan pada selain Allah, itu adalah sifatnya orang-orang masful jahilin wal ghafilin, sifatnya orang-orang bodoh dan orang-orang lali yang lupa. Ainama kana dzalikal ghair hatta ulumihim wa amalihim wa ahwalihim. Sehingga kalau ada seseorang ibadah kepada Allah, mengandalkan dengan ibadahnya atau tidak i'timad kepada Allah atau kepada selain Allah, baik dia itu merasa karena ilmunya banyak, karena amalnya banyak, karena merasa sempurna dengan amalnya, itu berarti i'timadnya selain Allah. Itu termasuk masih kurang roja, masih kurang berharap kepada rahmat Allah. Artinya menyampingkan kepada rahmat Allah. Kalau menyampingkan rahmat Allah berarti tidak percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan digambarkan kalau misalkan seseorang terpeleset atau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau maksiat, itu minimal harus punya rasa bahwa Allah itu pengampun, bahwa Allah itu akan berikan kasih sayang, bahwa Allah itu pasti akan mengampuni. Cuma tidak boleh disengaja, tak maksiat gampang tobat, tidak boleh. Intinya kita harus berharap bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Nah, adapun orang-orang yang sudah mampu beribadah, istiqomah sholatnya, ibadah sudah sempurna, itu jangan sampai mengandalkan bahwa amal tersebut itu akan menjadikan keselamatan. Tidak boleh. Karena apa? Yang memberikan bisa beramal, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna adalah Allah. Jangan merasa dirinya yang mampu. Kebaikan apapun yang dilakukan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi tetap harus melihat Allah. Sehingga kalau sampai kita nggak melihat Allah, berarti i'timadnya, kepercayaan, keyakinannya adalah amal yang dia lakukan. Karena nggak ada apa-apa di sisi Allah, kecuali rahmat Allah. Amal arifun al-muwahhiduna fa innahum ala bisatil qurun wal musyahadah nadiruna ila rabbihim wa nuna an anfusihim wa idza qamu fi salati aw asabathum ghuflah syahidu tasrif al-haqq ta'ala lahum wa jiryani qada'i
alaihim kama annahum idza sadarat anhum ta'ah aulahum alaihim aulahum min yaqbatin lam yashhadu fi dzalika anfusahum wa lam yarau fiha haulahum la quwwatahum. Adapun orang-orang yang ma'rifat, yang muwahhidun, yang mentauhidkan Allah, beliau adalah ibarat duduk di peparking Allah dan duduk dalam musyahadah, bisa melihat Allah, musyahadah dengan Allah. Itu nadhiruna ilahihim, yang dilihat adalah Tuhannya. Contoh kita duduk di salah pinggir kali misalkan, itu yang dilihat bukan kalinya, bukan sungainya, tapi yang menciptakan sungai tersebut. Kita melihat air mengalir, itu pun lahiriah kita melihat air, tapi yang dilihat oleh orang-orang yang ma'rifat adalah yang mengalirkan air tersebut. Nadhiruna ila rabbihim fanuna an anfusihim, sehingga kita itu hilang, gak ada apa-apanya. Wa idza waqa'u fi salatin, dan apabila orang-orang yang ma'rifat itu jatuh di dalam atau melakukan hal-hal yang salah atau maksiat, au asabathum ghaflah, atau orang-orang ma'rifat itu sampai lupa kepada Allah, maka syahidu tasrifal haqqi ta'ala. Orang-orang ma'rifat itu akan melihat dengan apa yang Allah kehendaki, lahum wajriyani qadai, dan lumah kuning qada Allah, perjalanan sifat qada Allah. Jadi yang dilihatnya Allahnya, penciptanya, bukan yang diciptakan. Itu orang-orang yang ma'rifat. Kalau orang-orang jahilun ya hanya mengandalkan dirinya, pinter rasanya ya dipinter ke dewi. Berhasil sukses, anggapannya sukses dengan kemampuan sendiri. Dan akhirnya iktimatnya kepada Allah, mengandalkan dengan amalnya sendiri. Banyak contoh-contoh seperti misalnya Qarun. Qarun itu orang ahli kimia, rasanya udah hebat, dengan kehebatannya, dengan kesuksesannya, seolah-olah dia merasa kesuksesan dengan itu, akhirnya punah karena intimannya dengan kemampuan dirinya, tidak melihat yang memberikan kemampuan. Tapi kalau melihat sejarah daripada dalam surat An-Naba, yaitu Nabi siapa? Surat An-Naml, Nabi Sulaiman, dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekejap mata bisa memegang singgasananya. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi, inilah anugerah dari Tuhanku, bukan karya atau kemauan pribadi. Nah intinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu, itu semua adalah mutlak pemberian dari Allah, bukan diri sendiri. Itu tingkatan orang yang sudah ma'rifat atau arifin. Kalau orang jahilun ghafil ya gitu, merasa saya sukses alhamdulillah karena saya setiap malam sholat tahajud. Bahasanya enak, kayak bagus, alhamdulillah barang orang tahajud, usahanya lancar. Seperti itu kan kadang-kadang. Alhamdulillah saya gini, saya puasa lalu bisa gini. Itu termasuk ittibaun nafs, dalam arti orang yang masih terfokus dengan nafsunya, termasuk musarujah. Nah,